Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalau kalian sudah memencet tombol like dan subscribe ya, karena itu gratis. Dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian lainnya. Tonton video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Diah Novi Angrini, NRP 130119069, mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu Komunikasi Bisnis, KPC, dengan judul Bagaimana Perusahaan McD Indonesia Survive di Tengah Pandemi Virus COVID-19. Review sedikit tentang perusahaan ini yuk. Perusahaan ini adalah McDonald atau biasa disingkat McD, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan cepat saji dengan memakai bahan dasar daging ayam. Perusahaan ini memproduksi olahan makanan cepat saji yang diantaranya adalah ayam goreng, burger, kentang goreng, dan berbagai macam minuman dingin lainnya. McDonald pertama kali dibuka oleh seorang dua pemuda bernama Dick dan Mac. Mereka membangunnya di San Bernardino, California, Amerika Serikat pada tahun 1948. Saat ini, McDonald sudah berkembang pesat dan membuka berbagai gerai cabangnya di belahan dunia, salah satunya di Indonesia. Lalu, bagaimana sih perusahaan McD yang beroperasi sebagai perusahaan makanan cepat saji ini bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19? Bagaimana strategi mereka dalam menangani ini? Sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita bahas dulu yuk terlebih dahulu apa itu virus corona. Virus corona atau yang biasa kita sebut COVID-19 ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti coronavirus. Jenis ini ditemukan pertama kali pada manusia sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 kemarin. Yang kemudian virus ini diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa kita sebut SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Biasanya, gejala umum yang diderita oleh orang yang mengalami penderita ini ditimbulkan oleh demam di atas 380 derajat Celcius, batuk kering, hingga sesak nafas. Jika ada orang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat dan kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosasnya. Lalu bagaimana sih perusahaan ini bisa survive dari virus mematikan ini? Ternyata perusahaan McD ini sudah menerapkan 5 poin protokol kesehatan yang baik dalam perusahaan ini. Yang pertama adalah pengecekan suhu tubuh bagi semua karyawan dan supplier McD sebelum memasuki jam kerjanya. Yang kedua, memberlakukan kebijakan satu pintu di restoran dan mengecek suhu tubuh semua konsumen yang akan memasuki restoran. Yang ketiga, menyediakan hand sanitizer di semua tempat maupun di restoran. Yang keempat, menyediakan sarana cuci tangan kepada setiap karyawan dan pengunjung. Dan yang kelima, kebijakan kerja dari rumah atau work from home. Untuk memastikan semua dapat dijalankan oleh karyawan, pihak McDonald Indonesia juga membentuk gugus tugas khusus untuk COVID-19. Gugus ini bertugas untuk membuat protokol dan SOP untuk mengantisipasi virus corona serta mengawasi semua prosedur dan protokol itu dijalankan dengan baik oleh semua karyawan, termasuk penyemprotan cairan desinfektan pada gagang pintu, meja, kursi, nampan, area penyediaan saus sambal, area tunggu pemesanan, area cuci tangan, area bermain anak-anak, sampai musola. Selain kebijakan yang diterapkan konsumen, McDonald Indonesia juga memberlakukan work from home atau kebijakan bekerja dari rumah secara bergantian.
Peraturan ini berlaku untuk semua karyawan yang bekerja di kantor pusat. Karyawan akan dicek suhu tubuhnya sebelum masuk ke tempat kerja atau restoran. McDonald juga menyediakan hand sanitizer di berbagai lokasi kantor maupun restoran. McDonald pun membatalkan semua perjalanan dinasnya baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu juga membatalkan semua kegiatan perusahaan yang mengumpulkan banyak orang termasuk meeting dan training menggunakan sebuah video conference. Lalu bagaimana strategi perusahaan dalam situasi pandemi saat ini? Menghadapi situasi yang sama sulitnya, McDonald mengaku saat ini tengah menerapkan strategi untuk mempertahankan bisnisnya, yaitu melalui pengembangan solusi digital menggandeng Yotep Indonesia untuk pemesanan yang terintegrasi untuk transaksi di kasir counter, self-ordering kios atau SOK, dan drive-thru. Cara ini tak hanya memudahkan dalam pelayanan kepada pelanggan, namun berdampak pada peningkatan yang signifikan untuk penggunaan non-tunai pada transaksi drive-thru di masa pandemi saat ini. Saat ini juga, McD memfokuskan pada layanan McDelivery, drive-thru, dan juga take-away yang semuanya tanpa kontak langsung untuk mendukung langkah pemerintah dalam melakukan social distancing guna mencegah laju penyebaran COVID-19. Maka dari itu, pihaknya kini terus melakukan edukasi kepada merchant untuk menjaga kebersihan social distancing dan bertransaksi dengan non-tunai. Hal ini menyusun perubahan kebiasaan konsumen yang lebih memilih pembayaran non-tunai di masa pandemi saat ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi ini adalah banyak sekali dampak yang kita rasakan di tengah repotnya pandemi saat ini, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Situasi dan kondisi yang sudah terjadi mengharuskan kita untuk memutar ide agar bagaimana caranya bisa bertahan hidup di tengah situasi COVID-19 ini. Salah satu contohnya yaitu adalah perusahaan McDonald yang merubah sistem transaksi mereka sedemikian rupa agar bisa tetap berproduksi dan beroperasi bagi masyarakat sekitar serta tetap mengedepankan protokol kesehatan yang baik dan benar. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perbuatan atau perkataan yang kurang mengenakan. Segala kritikan dan saran akan saya terima dengan lapang dada. Saya Dian Novia Anggreni, NRP 130119069, pamit undur diri. Stay safe semuanya dan Tuhan berkati kalian. Terima kasih.